Terima kasih buat yang sudah berkunjung ke channel ini. Jangan lupa tombol subscribe-nya ya. Oke? Selamat menikmati. Film dibuka pada seorang pria tua yang bernama Plugger yang tengah menggali sebuah makam tua 100 tahun orang India kuno. Tiba-tiba saat proses penggalian itu, ia tersambar petir yang membuat Plugger langsung terpental ke belakang. Namun di sini ekspresi si Plugger ini yang harusnya kesakitan justru malah ketawa dan langsung meninggalkan tempat tersebut. Di lain tempat, tokoh utama kita yaitu seorang pemuda yang bernama Kelly. Kelly seorang pemuda yang mempunyai kehidupan yang kurang menyenangkan. Ia tinggal bersama dengan ibunya yang bernama Bernice yang merupakan single parent. Kelly juga mempunyai sebuah penyakit yang tidak biasa, mengkonsumsi makanan apa saja, mulai dari kertas, plastik, kain, dan lain-lain. Hampir setiap hari dia sering dibully oleh orang-orang teman sekampusnya hanya karena dia sering makan makanan yang aneh. Namun di balik semua itu ada seorang wanita yang bernama Dominic selalu membela Kelly dan sepertinya Kelly tertarik dengan Dominic, begitu juga sebaliknya. Hari itu ketika Kelly yang dikejai habis-habisan oleh teman-temannya dimasukkan ke tempat sampah sambil dibuat video. Namun Dominic yang kebetulan lagi di sana berusaha untuk melindunginya dari mereka. Di kampusnya dia dijadikan bahan tertawaan oleh semua orang karena video yang menayangkan kejadian ketika Kelly dimasukkan ke dalam tong sampah tadi. Di lain tempat, seorang pria yang bernama Red Elk yang merupakan keturunan asli dari Indian kuno tidak terima ketika makam leluhurnya itu dibongkar dan kekuatannya diambil oleh Plugger. Karena makan makanan sembarangan yang membuat kesehatan Kelly menjadi sangat buruk dan jatuh sakit. Kelly sempat diperiksa oleh dokter, namun sepertinya dokter tidak bisa menyembuhkan penyakit Kelly. Karena menurutnya Kelly hanya butuh konsultasi dengan psikolog. Suatu hari ketika Bernice, ibunya Kelly, sedang berada di luar, dia melihat Plugger sedang mendemonstrasikan sebuah pengobatan penyembuhan kepada orang sakit. Plugger mengaku dirinya adalah seorang pilihan Tuhan yang mendapatkan karunia untuk menyembuhkan orang-orang sakit. Namun di sini orang-orang yang ingin penyakitnya sembuh harus membayar pengobatannya dengan uang. Terlihat seorang wanita tua memakai tongkat menghampiri Plugger untuk mencoba keberuntungannya. Dia mengaku sakit di bagian kaki dan punggung. Namun ajaibnya, setelah Plugger menyentuhnya, wanita tua ini langsung sembuh dan bisa jalan seperti orang yang sehat. Terlihat juga Red Elk di sana. Bernice pun mulai tertarik untuk mengajaknya ke rumah agar bisa menyembuhkan Kelly. Plugger pun menerima ajakan Bernice, namun di sini dia dihampiri oleh Red Elk yang menyadari kalau kekuatan nenek moyangnya sudah berada di tubuh Plugger. Red Elk menampar Plugger, namun yang terjadi yang seharusnya Plugger yang merasakan kesakitan, malah Red Elk sendiri yang merasakannya. Semua itu berkat kekuatan tersebut. Red Elk meminta kekuatan itu untuk dikembalikan, tapi Plugger juga ingin memiliki kekuatan tersebut. Singkat cerita, sampai di rumah Kelly, Plugger meminta bayarannya terlebih dahulu pada Bernice, kemudian pengobatan. Dia mulai menyentuh dada Kelly. Tapi Plugger merasa aneh. Dia langsung sempoyongan saat menyentuh Kelly. Karena merasa tidak enak, dia pun izin ke toilet sebentar pada Bernice. Setelah itu dia melanjutkan lagi penyembuhan. Sambil ngerokok dia menyentuh dada Kelly selama beberapa detik. Dan perasaan aneh itu terjadi lagi pada Plugger. Dia menghentikan penyembuhan karena sudah tidak kuat sampai rokoknya jatuh ke dada Kelly. Dia merasa seluruh badannya terasa sakit, amat sakit sampai dia mengompol. Lalu dia terjatuh dan saat itu juga dia dinyatakan tewas. Di sisi lain, kabar bagusnya Kelly bisa langsung sembuh berkat pengobatan tersebut. Kelly langsung minta makan. Polisi mengangkut jenazah Plugger dan menanyai beberapa pertanyaan pada Kelly. Bernice mengaku Kelly mendapat luka bakar rokok di dadanya, namun anehnya pada saat dicek, luka itu sudah tidak ada. Paginya saat memperbaiki sepeda, tak sengaja ia terluka, dan seketika luka itu langsung sembuh dengan sendirinya. Dan sejak saat itu, dia mulai menyadari sesuatu terjadi pada tubuhnya, yaitu kekuatan Plugger berpindah pada Kelly. Bahkan saat dia minum minuman kaleng ibunya, Kelly meminumnya dan bukan makan kalengnya.
Hal itu sangat mengejutkan ibunya. Ketika dia berangkat ngampus, tiba-tiba sepedanya mengalami masalah sehingga dia berhenti di tengah jalan. Kelly kemudian dihampiri oleh Dominic yang menyadari kalau badannya sedikit berisi, berbeda dari hari-hari sebelumnya yang membuat dia semakin tertarik padanya. Setelahnya Dominic pergi, dia dihampiri oleh Reed, salah satu teman yang memasukkannya ke dalam tempat sampah kemarin. Dan yang terjadi, setelah dipukul beberapa kali, Kelly tidak merasakan apapun. Bahkan dia tidak terluka sedikit pun. Justru sebaliknya. Serangan yang dilakukan oleh Reed menjadi bumerang bagi dirinya sendiri, sehingga dia terlihat berdarah dan langsung pergi. Nah, hari itu Kelly melihat sebuah lowongan pekerjaan, dan beruntungnya dia mengabarkan pada ibunya kalau Kelly diterima kerja di tempat pembuatan pizza. Tak lama mereka didatangi oleh ayah Reed. Dia minta kepastian kepada Kelly mengenai kejadian pemukulan siang tadi pada anaknya. Namun di sini Kelly tidak mengaku kalau dirinya memukul Reed. Walaupun sebenarnya ayahnya tahu kalau Reed selalu memukul Kelly, namun di sini yang membuat Bernice kesal, kenapa dia tidak mencoba menghentikan anaknya. Bernice menutup pembicaraan mereka dan menanyakan tentang kejadian yang sebenarnya pada Kelly. Setelah dijelaskannya sejujur-jujurnya, Bernice tidak percaya. Lalu di sini Kelly menyuruh Bernice untuk mencubitnya untuk membuktikan kebenarannya, dan Bernice pun merasakannya. Kelly mencoba membakar tangannya untuk menguji kekebalan tubuhnya, dan hasilnya sangat menakjubkan. Dia tidak terbakar. Akhirnya Bernice pun mulai percaya dengan kekuatan tersebut dan menyuruhnya untuk merahasiakannya. Ketika jam pelajaran, tak sengaja ikat rambut milik Dominic yang sempat dipinjam oleh temannya Sarah terjatuh dan diambil oleh Kelly. Kelly mencium ikat rambut itu dan memakan labelnya, dan dia menghayal yang aneh-aneh kalau dirinya berada di antara dua wanita tersebut. Sontak saja hal itu sangat berpengaruh pada Dominic dan Sarah, mengubah mereka lebih sedikit liar. Malamnya semua anak-anak kampus mengadakan pesta. Kelly, Dominic, bahkan anak-anak yang suka merundung Kelly pun hadir di sana. Singkat cerita, setelah pulang dari sana, tak sengaja Brad dan kawan-kawannya suka merundung Kelly ketemu dengan Kelly yang sedang menaiki sepeda. Dia pun mengikuti Kelly dari belakang, rencana akan mengejarnya. Akan tetapi, lama-kelamaan Brad yang menyetir mobil menambah kecepatannya dan berniat akan mencelakainya. Namun naasnya bukannya Kelly yang celaka, melainkan dirinya sendiri. Sementara itu, teman-temannya yang selamat kabur setelah melihat Kelly masih bisa berdiri. Luka-luka yang didapat Kelly seketika juga langsung sembuh tanpa ada bekas sedikit pun. Tak lama datang Sarah dan Dominic, dan mereka melihat mayat teman Brad yang sudah kaku di dalam mobilnya. Mau gak mau, Kelly harus menjelaskan kejadian itu pada Dominic. Tak membutuhkan waktu yang lama, polisi pun sudah berada di tempat kejadian. Bernice yang baru saja datang sangat mengkhawatirkan Kelly. Dia menyuruh Dominic untuk merahasiakan kekuatan yang dimiliki oleh Kelly. Begitu juga sama halnya dengan teman-temannya Brad yang dipaksa untuk merahasiakan kejadian tersebut dan kekuatan aneh yang dimiliki oleh Kelly. Sehingga mereka terpaksa berbohong ketika ditanya oleh polisi mengenai kejadian yang sebenarnya. Di sisi lain, Red Elk mengunjungi makam Plugger untuk mencari petunjuk keberadaan kekuatan leluhurnya. Ketika Kelly sedang berduaan dengan Dominic, Nelson dan temannya merasa harus melakukan sesuatu pada Kelly, terutama atas kematian Brad, dan mereka punya rencana jahat pada Kelly. Malamnya saat tengah bekerja, Kelly didatangi oleh Red Elk yang sebelumnya sudah curiga dengan kabar aneh tentang Kelly. Dia datang hanya untuk memastikan tentang isu tersebut dan menanyakan langsung pada Kelly. Kala itu ibu Kelly yang sedang tidak enak badan, lalu Kelly pun memutuskan untuk pergi keluar untuk membeli obat. Nah, tanpa sepengetahuan Kelly, ternyata para pembuat onar sedang mengintai mereka dari jauh. Mereka mengira yang pergi keluar naik mobil itu adalah ibunya dan menyangka kalau Kelly sedang berada di rumah. Mereka bergerak untuk memulai aksi jahatnya. Mereka mengaitkan sebuah rantai besar pada penyangga rumah Kelly, kemudian mengaitkan pada mobil mereka. Mereka meruntuhkan rumah Kelly menyebabkan gas mengalami kebocoran. Ibu Kelly tidak bisa keluar dari sana sehingga terjadi sebuah ledakan dan dia pun tewas di dalamnya.
Ketika Kelly pulang, Kelly langsung berteriak pada ibunya dan masuk ke dalam untuk menyelamatkan ibunya. Namun sayangnya nyawa ibunya sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Kelly akhirnya tetap dibawa ke rumah sakit walaupun dia tidak mendapatkan luka bakar sedikit pun. Terlihat Sheriff Adler juga datang untuk menjenguk Kelly. Saat Sheriff akan pergi, dia didatangi oleh Red Elk yang ternyata mereka sama-sama keturunan Indian kuno yang percaya kekuatan kakek buyutnya. Red Elk memberitahunya bahwa kekuatan leluhurnya ada pada Kelly dan harus segera diambil. Saat upacara pemakaman ibunya, Kelly sempat mampir ke kuburan Plugger yang dipenuhi tanaman rambat yang sudah kering. Kelly makan daunnya dan dia langsung muntah-muntah disaksikan langsung oleh Sarah dari jauh. Pulangnya, Kelly diantarkan langsung oleh Sheriff. Di dalam mobil, Sheriff menjelaskan kalau kematian ibunya bukanlah sebuah kecelakaan. Dia menemukan ada jejak mobil truk dan si batu yang mengganjal rumahnya itu seperti ditarik keluar. Saat dalam perjalanan pulang itu, Kelly bertemu dengan si pemberontak naik mobil. Mereka mengejek-ejek Kelly dan membuatnya sangat marah. Lalu Kelly pun nekat loncat dari mobil yang sedang berjalan. Sheriff mengecek keluar namun dia tidak ada. Kelly menyusul si para pemberontak itu ke sungai dan saat itu mereka akan mandi. Salah satu si pemberontak sudah masuk air. Kelly menemukan salah satu bajunya dan itu milik Tucker, si pemberontak yang sedang berenang. Kelly memakan sedikit kainnya dan mencekiknya pada dirinya, ibaratkan seperti ilmu pelet dengan barang milik korban sampai si korban pun merasa tercekik dan dia langsung tewas. Teman-temannya hanya bisa melihatnya sambil kebingungan. Segera mereka pun langsung menolongnya, namun dia sudah tidak bernyawa. Kelly hampir mendombakan mereka semua, namun keburu Sheriff datang dan Kelly langsung kabur. Kemudian Kelly menceritakan kejadiannya sebenarnya pada Dominic karena Dominic yang penasaran. Namun menurut Dominic itu adalah perbuatan yang salah dan yang benar itu buat mereka mengakui perbuatannya pada ibu Kelly. Keesokannya saat sedang praktek kimia, Kelly tiba-tiba datang dan mengambil topi milik Tony sambil mengejek-ejek dia dan merayu pacarnya. Siapa yang tidak emosi? Tony pun marah dan dia menumpahkan cairan asam ke muka Kelly sehingga terbakar dan itu dirasakan langsung oleh dia sendiri. Sementara wajah Kelly menjadi normal kembali. Why are you doing this? This was not... Sheriff datang dan menghentikan Kelly, lalu Kelly pun langsung kabur. Tak terima pacarnya dibuat hancur oleh Kelly, Sarah lalu mendatangi Nelson. Dia bercerita bahwa dia pernah menyaksikan Kelly makan daun rambat di kuburan milik Plugger dan dia langsung muntah-muntah. Malam-malam mereka pun pergi ke makam Plugger dan mengambil beberapa daun itu lalu merendamnya dengan air. Esoknya Nelson dan Reed terlihat sedang olahraga bersama ayah mereka. Diam-diam Kelly menyelinap ke mobilnya untuk mencari barang-barang milik Nelson dan alat untuk mengeksekusinya. Terlihat juga Sheriff ada di sana dan dia menemukan rantai yang pernah dipakai Nelson untuk meruntuhkan rumah Kelly. Sheriff meminta penjelasan mengenai hal itu pada Nelson, namun dia tidak mau mengaku. Tiba-tiba Kelly datang sambil memakan seutas kain milik Nelson dan sebuah alat bor yang akan digunakan untuk menyantet Nelson. Dan lihat apa yang terjadi di sini ini. Kelly berhasil membuat luka di kedua kaki Nelson. Ayahnya mencoba menghentikan Kelly dengan menabrakkan dirinya, namun dia juga terjatuh. Sheriff tidak bisa berbuat apa-apa karena dia tahu kekuatan apa yang ada di tubuh Kelly bisa berakibat fatal pada dirinya juga. Dominic datang dan menyuruh Kelly untuk berhenti. Kemudian Nelson bangkit dan menembakkan cairan yang sudah ia siapkan untuk Kelly. Itu adalah cairan redaman daun rambat kemarin dan berhasil membuat Kelly lemah. Ayah Nelson merebut pisau dari Sheriff dan menodongkannya pada Kelly. Dia menembakkannya dan itu jadi bumerang pada dirinya dan Nelson. Dominic langsung kecewa pada Kelly dan dia menyuruhnya untuk mengembalikan kekuatannya pada Red Elk. Akhirnya setelah dibujuk, Kelly pun mau mengembalikan kekuatan itu. Saat itu tengah malam hari mereka termasuk Red Elk berkumpul di sebuah pemakaman dan melakukan sebuah ritual. Para polisi terlihat berdatangan sambil membawa senjata. Tiba-tiba tubuh Kelly kejang-kejang.
Dominic khawatir dengan Kelly takut kenapa-napa. Namun sebelumnya Red Elk tidak menceritakan kalau dalam ritual itu Kelly bakal dikorbankan dan harus dikubur bersama dengan Plugger. Kelly dan Dominic memutuskan untuk kabur, namun sayangnya mereka terkena tembakan dari polisi sampai terpental ke kuburan Plugger. Kelly masih bisa bangun, sementara itu Dominic mungkin akan tewas di sana. Kelly mencium Dominic untuk yang terakhir kalinya dan tak lama dia pun tewas. Merasa tidak terima dengan kematian Dominic, Kelly memutuskan untuk bundir dengan memakan hati milik Plugger dan bisa kita lihat apa yang terjadi pada Kelly. Di sini terakhir ini, para polisi membawa jenazah Kelly dan Dominic. Namun mereka dikagetkan dengan jenazah Dominic yang tiba-tiba hidup lagi. Dan di sini dia bilang luka tembakan itu rasanya gatal dan langsung sembuh. Itu berarti kekuatan itu sudah berpindah bukan pada pemiliknya, melainkan pada Dominic dan film pun berakhir.